Perkenalkan, nama saya Rizky Difarrosi dari akuntansi D. Hadis tentang keutamaan pedagang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina was siddiqina wasyuhada. Artinya dari Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seseorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi, sodikun, dan para syuhada. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Al-Baihaqi, Al-Darqutni, dan Al-Darim. Keutamaan pedagang jujur. Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan diberi kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah bersama para nabi, shodiqin, dan syuhada. Ini menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan dan bisnis. Pelajaran yang bisa diambil, hadis ini mengajarkan bahwa integritas dan kejujuran dalam berbisnis bukan hanya sekedar tuntutan moral, tetapi juga jalan untuk memperoleh kedudukan yang mulia di akhirat. Para ulama menyepakati bahwa kejujuran dalam perdagangan adalah salah satu hal yang paling dianjurkan dalam Islam. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang jujur dalam berbisnis karena mereka menjaga hak-hak Allah dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Abi Ramadan akan membacakan hadis tentang keutamaan tawakal dalam bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakul ahadukum Allahumma firli in syi'ta tarhamni in syi'ta tarzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha'u la mukrihu lahu. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau salah seorang di antara kalian berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, berilah aku rezeki jika engkau berkenan. Hendaklah ia serius dalam permintaannya, sebab Allah bisa melakukan apa saja kehendaknya, dan sama sekali tak ada siapapun yang bisa memaksanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, makna dari hadis tersebut adalah menekankan pentingnya bahwa kita harus memiliki keyakinan penuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan meminta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan bahwa tawakal atau berserah diri adalah kunci utama dalam meraih rezeki dan membuktikan bahwa Allah. Makna dari hadis tadi adalah menekankan pentingnya keyakinan penuh kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan meminta rezekinya, dan mengajarkan tawakal atau berpasrah diri sebagai kunci utama dalam meraih rezeki yang kita pinta, dan membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa dalam memberi rezekinya. Menurut pendapat para ulama, semua ulama sepakat bahwa kalau tawakal itu penting. Nah, yang membedakannya adalah penekanannya saja. Dari Imam Syafi'i, itu beliau mengajarkan kita bahwa tawakal harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Nah, yang artinya adalah kita harus berusaha sekuat tenaga dalam mencapai tujuan, namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, konsep ini sering diibaratkan seperti seorang petani yang menanam benih, merawatnya dengan baik, dan kemudian bertawakal kepada Allah agar tanamannya tumbuh subur. Dan menurut
Imam Malik, yaitu memiliki pandangan yang serupa dengan Imam Syafi'i. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara usaha dan tawakal. Menurut beliau, tawakal bukan berarti pasrah tanpa melakukan apa-apa, melainkan menyerahkan diri kepada Allah setelah melakukan segala upaya yang terbaik. Dan menurut Imam Abu Hanifah juga menekankan pentingnya usaha dalam konteks tawakal. Beliau mengajarkan bahwa seorang muslim harus merencanakan segala sesuatu dengan matang dan berusaha sekuat tenaga, namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang terakhir, menurut Imam Ahmad bin Hambal, ini lebih menekankan aspek keimanan dalam tawakal. Beliau berpendapat bahwa tawakal adalah cerminan keimanan yang kuat. Seorang yang benar-benar bertawakal akan merasa tenang dan yakin bahwa Allah akan memberi yang terbaik untuknya. Nah, meskipun para ulama ini sepakat tentang pentingnya tawakal, namun terdapat perbedaan dalam penekanan mereka. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tawakal. Terima kasih. Hadis tentang keutamaan silaturahmi dalam menjaga diri. Hadis an Subni Malikin annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu an yu'azzimallahu rizqahu wa an yamudda fi ajalihi falyasil rahimuhu. Artinya, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa berkehendak agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan rezekinya dan memanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Makna dari hadis tersebut adalah menjalin silaturahmi bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga memperluas rezeki dan memanjangkan umur. Ini adalah anjuran untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang lain. Pelajaran yang dapat diambil adalah di sini mengajarkan bahwa dengan menjaga silaturahmi, seseorang muslim tidak hanya akan mendapatkan pahala di akhirat, tetapi juga diberi keberkahan dalam rezeki dan umur di dunia. Pendapat para ulama yang pertama yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa silaturahmi tidak hanya mempererat hubungan sosial tetapi juga membuka pintu rezeki. Menurut beliau, seseorang yang memutuskan silaturahmi akan dijauhkan dari keberkahan, baik dalam hal umur maupun rezeki. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik menekankan bahwa silaturahmi adalah perintah langsung dari Allah dan Rasulnya. Beliau juga menambahkan bahwa menjaga silaturahmi adalah salah satu cara untuk menjaga keutuhan masyarakat. Dan dengan itu Allah akan memberikan tambahan rezeki dan umur yang berkah. Yang ketiga yaitu dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang menjaga silaturahmi akan mendapatkan banyak manfaat, baik secara spiritual maupun materi. Silaturahmi dianggap sebagai salah satu sarana untuk memperluas jaringan sosial yang dapat mendatangkan peluang usaha dan rezeki. Yang keempat yaitu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad, di sini mengajarkan bahwa memanjangkan umur yang dimaksud adalah keberkahan umur. Beliau ini menekankan bahwa silaturahmi adalah bagian penting dalam menjaga keharmonisan umat, dan Allah akan memberikan rezeki lebih kepada mereka yang memelihara hubungan ini. Terima kasih. Hadis tentang keutamaan tawakal dan mencukupkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Amr bin al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min qalbin ni adami bi kulli wadin syu'batan faman ittaba qalbuhu syu'aba kullaha lam yubalillahu bi ayyi wadin
wa man tawakkal 'ala Allahi kafahu tasya'ub. Artinya dari bin Al-As radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam rongga hati seseorang anak Adam terdapat kecenderungan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Barang siapa yang mengikuti kecenderungan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkannya binasa dengan itu. Namun siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan tawakal dalam mencukupkan rezeki. Hadis ini menjelaskan tentang fitrah manusia yang selalu cenderung ingin mengumpulkan harta kekayaan. Kecenderungan ini jika dapat dikendalikan dapat membawa manusia pada kebinasaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa hanya dengan bertawakal kepada Allah seseorang bisa merasa cukup dengan rezeki yang diberikan. Tawakal di sini berarti berserah diri kepada ketetapan Allah setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Manusia tidak boleh bergantung sepenuhnya pada usaha mereka dalam mencari harta, tetapi harus selalu menyandarkan hasil akhirnya pada kehendak Allah. Pentingnya di sini mengingatkan bahwa mengejar harta kekayaan tanpa batas tidak akan pernah memberikan kepuasan. Dengan tawakal, seorang muslim akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah, karena ia yakin bahwa Allah yang maha mengetahui telah memberikan apa yang terbaik untuknya. Ini membantu menghindari keserakahan dan rasa ketidakpuasan yang sering kali menghancurkan kebahagiaan hidup. Hadis ini juga mengajarkan tentang keseimbangan antara usaha dan kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga manusia tidak terlalu terbebani dengan pencapaian duniawi. Pendapat para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa tawakal yang benar adalah ketika seseorang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik rezeki atau kesulitan, semuanya ada di tangan Allah. Seorang mukmin harus menjaga keseimbangan antara usaha dan ketergantungan kepada Allah. Hadis-hadis ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kejujuran, tawakal, dan menjaga hubungan sosial dalam kehidupan seorang muslim, terutama dalam mencari rezeki.